Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya teman-teman di ngaji kita Nashwaihal Ibad. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin ya. Kita buka dulu malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa walidihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin. Dan muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke kitabnya, insya Allah di bulan ini kita akan mengadakan muhadharah sughra yang nanti panitianya adalah kita ya. Saya selaku murabbi meminta teman-teman semuanya dapat berpartisipasi ya. Nanti akan dibagi beberapa penanggung jawab, artinya mungkin ada yang bertugas sebagai ceramah, terus tasliyah dan lain sebagainya ya. Oleh sebab itu harus ikut serta dalam rangka mensukseskan muhadharah sughra di asrama Astri 1 ya. Jangan sungkan-sungkan untuk menunjukkan bakat dan kemampuan teman-teman, minat bakat teman-teman itu dalam bidang apa, sehingga nanti teman-teman punya kesempatan untuk menunjukkan bakat teman-teman itu di hadapan teman-teman kita yang lainnya gitu ya. Satu sisi teman-teman sudah berpartisipasi mensukseskan asrama kita, di sisi yang lain juga teman-teman pasti belajar dari acara muhadharah sughra ini. Jadi kesempatan ini mohon jangan dilewatkan ya teman-teman ya. Oke? Udah latihan semua? Ya, nanti kalau rasain itu pengen terus gitu ya. Cuma mungkin kalau masih pertama sekali, 2 kali itu aku bisa nggak ya kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah sering gitu, rasanya itu pengen aku yang ditugasin, aku mau, nah, berebut akhirnya. Apalagi bagi teman-teman yang sudah pernah tinggal di asrama ya, artinya sudah pernah pasti kangen banget sama momen-momen kegiatan kita setiap harinya. Meskipun ya pasti teman-teman juga kadang ada juga nangis-nangisnya ya, misalnya nggak bisa pulang dan lain sebagainya. Tapi keseruan asrama itu Uti yakin di asrama itu rata-rata berat untuk keluar gitu, karena memang rasanya gitu ya. Orang ngaji, terus kegiatan kita itu padat. Itu ya kerennya itu di situ. Nah,
berkaitan dengan itu, karena kita sedang akan mengadakan muhadharah sughra, maka Uti harap teman-teman semua dapat berpartisipasi ya. Semuanya Uti harap dapat berpartisipasi dalam mensukseskan acara kita. Ini bukan acara Uti hanya mendampingi teman-teman, Uti hanya memfasilitasi teman-teman, tapi yang akan bergerak membawa muhadharah sughra di asrama kita ini go to the best, gitu, yes. Oke? Pasti ya. Ini kayak apa? Kayak opening, bukan opening sih. Cuma iya, karena memang saya berjumpa dengan teman-teman, artinya saya hampir tidak ada momen untuk bertemu langsung dengan teman-teman, dan juga hampir tidak ada momen untuk bisa komunikasi terkait banyak hal. Nah, berhubung itu penting untuk saya sampaikan, maka saya nyolong waktu. Ini ceritanya nyolong waktu, bukan nyolong ya, minta waktu untuk kajian kita malam hari ini. Saya sisipkan dulu bukan pesan, tapi ini adalah kata hati saya untuk teman-teman semua. Jadi kata hati saya mungkin selama ini saya belum pernah speak up in front of you all, gitu ya. Belum pernah ngomong terkait keasraman, ya kan? Karena memang belum ada momennya bicara terkait asrama di hadapan teman-teman. Nah, malam ini sedikit nyuri waktu ngaji kita, karena ya tadi bulan-bulan ini kita akan mengadakan kegiatan hajat kita bersama. Mari kita sukseskan bersama-sama. Oke, langsung ya ngaji ya, malah ceramah ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Wal maqalatu, adapun maqalah at-tasi'ata asyarata, yang ke uhiya, dihikayahkan, diwahyukan, uhiya, diwahyukan, ila ba'dil anbiya'i, kepada sebagian para nabi, wahyukan kepada sebagian para nabi. Wahyunya bagaimana? Ati'ni, taatlah kalian padaku. Saat ini kan Allah yang mewahyukan. Fima, di dalam hal-hal, dalam perkara, amartuka, yang telah memerintahkan siapa saya, wala ta'sini, dan janganlah bermaksiat siapa kamu nih kepadaku, fima, di dalam perkara, buka, yang telah menasihati siapa saya kepadamu. Artinya di dalam perkara, dakwatuka, yang telah mengajak siapa saya kepadamu, terhadap perkara, fihi, yang itu di dalam perkara, fihi kang iku tetap indah lemah, gitu ya, as-sholah, pun kebaikan. Dia tuka, dan mencegah siapa saya kepadamu, ama, terhadap apa-apa, iku tetap keduema, utawi kerusakan. Al-fasadu ya, ke al-fasadun. Kalau al-fasadun alnya double ma'rifah nanti. Al-fasadu adapun kerusakan.
yang ke berapa ini, ke 19 ini Allah mewahyukan kepada para nabi begitu. Mereka itu taat kepada Allah gitu ya. Terhadap semua perintahnya, perintah Allah, perintah yang sudah diperintahkan, artinya di dalam Al-Quran ya, maksiat kepada Allah juga, hal-hal yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kan Al-Quran itu sudah dijelaskan ya, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang gitu. Itu yang isinya di makalah ke 19 dalam artian adalah amal ma'ruf nahi mungkar, berbuatlah kebaikan dan menjauhi dan mencegah kemungkaran. Jadi pada bagian ini Allah itu mewahyukan kepada para nabi untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, gitu ya. Ya, bentar. Nah, apa sih itu kemungkaran dan apa sih kebaikan, gitu ya? Kita pasti bisa merasakan gitu ya, karena kebaikan itu jelas dan keburukan itu juga jelas ya. Jadi meskipun sebenarnya tanpa kita bawa ke Al-Quran, hati kita itu pasti ini kok, maksudnya itu meskipun kita tidak memakai dalil-dalil gitu ya, kita tidak memakai dalil-dalil, sebenarnya hati kita itu bisa merasakan bahwa sesuatu ini baik atau sesuatu ini buruk gitu ya, tanpa kita ibaratnya gitu kan ya. Misalnya mencuri itu ada loh di dalam Al-Quran bahwa mencuri itu buruk gitu kan ya. Tidak tahu ayatnya, tapi sebenarnya mencuri itu hati kita bisa merasakan gitu, bahwa memang sesuatu yang baik dilakukan dan sesuatu yang buruk itu tuh nggak nyaman gitu loh. Hati kita tuh pasti berbisik terhadap sesuatu yang kita lakukan. Kalau hati kita itu nggak nyaman, isin didelok wong liya gitu, atau malu dilihat orang lain, berarti kemungkinan besar sesuatu itu adalah buruk. Kalau kita kok malu, hal itu diketahui orang lain, maka hal itu adalah buruk gitu. Misalnya aku izin teman-teman misalnya apa, melakukan ya misalnya gini, nyuri itu pasti malu kan, terang-terangan diketahui orang lain itu pasti malu. Atau misalnya jangan nyuri, bohong, aku kalau ketahuan pasti aku izin bohong. Nah, hati kita itu ini loh, kayak punya apa ya, kayak punya kesensitifan gitu ya, kayak ya sudah alami begitu gitu. Sesuatu yang buruk itu kita tidak tahu dasarnya, bahkan kita tidak tahu pasal-pasalnya. Misalnya korupsi, pasal-pasalnya ada ininya dan lain sebagainya ya, itu gitu kan. Tapi kita tahu bahwa perbuatan itu nggak nyaman. Kalau itu diketahui orang lain, kita itu merasa gimana gitu. Kita akan seperti menanggung beban. Kita tidak tahu bahwa korupsi itu nanti akan tanggungan berapa ini ya, berapa tahun ya, terus denda berapa miliar ya, kita nggak tahu itu gitu kan. Secara naluri ya, ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, dalamnya ada apa ya, secara otomatis gitulah, secara otomatis itu akan mengatakan aku nggak nyaman kalau ini diketahui orang lain gitu lah. Hanya teman-teman pakai singlet gitu lah. Terus teman-teman kan masih mikir
Kalau ada tiba-tiba ada temennya yang lewat gitu, terus lihat teman-teman pakai singlet gitu kan, sangat mau gitu kan, berarti secara tidak langsung mengatakan pakai singlet tadi gitu, itu adalah sesuatu hal yang buruk gitu kan. Ini mau dikaitkan kepada agama ataupun tidak, tapi yang pasti teman-teman tadi malu gitu kan. Kalau dikaitkan dengan agama mungkin saja karena memang oh ya jelas mergo saya pakai singlet itu tadi kan saya nggak menutup aurat gitu kan ya. Dengan etika bisa juga oh ini nggak patut saya pakai singlet karena ini nggak patut dilihat oleh orang lain. Itu secara etika ya kan, atau secara sosial gitu kan, gitu kan. Itu ya. Jadi memang kita itu ya sudah ada apa ya, alarmnya gitu di dalam diri kita bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang buruk kita tuh nggak nyaman dan merasa malu apapun itu. Kalau kita merasa malu melakukan itu, ya punya kemungkinan bahwa sesuatu yang kita itu adalah malu kalau diketahui orang lain, jadi maunya diumpetin. Jangan sampai orang lain itu tahu, jangan sampai orang lain itu mengendus itu, gitu kan. Sehingga itu menurunkan harkat martabat kita. Karena memang pada dasarnya manusia itu pengennya itu mempunyai harga dirinya itu tidak ternodai gitu ya. Ya lanjut ya teman-teman. Lalu adapun makalah Al-Ishruna yang ke-20. Ini makalah yang ke-20. Kila dikatakan ikmalul akali adapun akal yang sempurna. Nah, itu itba'u ridwanillahi mengikuti ridhonya Allah. Kedengeran nggak ya, teman-teman? Kedengeran ya. Penjelasannya bulat nggak ya? Takutnya yang bulat ya. Bulat nggak? Yuk, sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut ya. Ikmalul akali adapun akal yang sempurna. Ridwanillahi mengikuti ridhonya Allah. Wajtina busukhtihi dan menjauhi murkanya Allah. Jika adapun nulayani itu apa ya? Sebaliknya dari hal itu, kebalikannya itu jununun gila. Itu jununun gila. Fahila fuzalika adapun kebalikannya daripada itba'u ridwanillahi wa jitinabus sukhtihi, artinya kebalikannya dari mengikuti ridhonya Allah dan menjauhi larangan Allah, itu artinya adalah gila. Orang yang akalnya sempurna, sempurnanya akal adalah akal itu digunakan untuk ikut dan tunduk terhadap hal-hal yang diridhoi Allah dan menjauhi larangan Allah, karena masih bisa berpikir oh iya ya. Nah, kebalikannya daripada hal itu maka dikatakan bahwa akalnya itu tidak sehat, ya tidak sehat atau gila. Ini contoh. Akal yang sempurna itu manusia normal itu kan ya butuh makan, butuh tempat, artinya butuh sandang, pangan, papan, ya. Tempat, butuh pakaian, butuh makanan yang sehat. Tapi kalau
sudah tidak punya akal, gitu, ibaratnya ya, ini saya contohkan ke situ dulu, nanti saya tarik kepada. Tapi kalau sudah tidak punya akal, ya sudah nggak butuh pakaian lagi. Makanya nggak heran mereka itu nggak izin gitu, nggak pakai baju, tidak malu, tidak pakai baju telanjang. Padahal kalau orang yang akalnya sehat, itu adalah mengikuti apa yang diridhokan Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ayat Allah itu memerintahkan, tutuplah auratmu. Dalam sebuah ayat Allah itu menjelaskan untuk menutup aurat kita. Tapi orang gila itu nggak mau menurut, gitu kan. Akhirnya mereka telanjang, ya pede, gitu kan. Apa ya, kita kaitkan dengan itu, orang yang sempurna akalnya adalah orang yang mengikuti perintah-perintah Allah. Nah, kalau orang yang tidak, ya berarti gila, gitu kan. Salah satu contohnya tadi terkait menutup aurat atau terkait hal-hal lain, gitu kan ya. Mencuri itu kalau akal orang sehat pasti berpikir mencuri itu buruk, ya kan. Pertama, pasti namanya merugikan orang lain, ya kan. Kedua, kalau ketahuan pasti malu, saya akan dihajar. Pertama malu, kedua berbahaya pada diri saya, tapi pasti akan apa ya, dihajar gitu loh ya, akan mendapati konsekuensi. Yang sehat. Tapi kalau akalnya orang tidak sehat, ya udah, mau dia pikir gitu ya. Pokoknya apa yang dia inginkan, ya dia lakukan, nggak ada risiko, nggak ada pertimbangan begitu, karena memang akalnya tidak bisa berfungsi, akalnya tidak berpikir gitu, tidak mampu memikirkan bagaimana konsekuensi yang akan saya terima atau bagaimana hal-hal yang seharusnya saya lakukan kebaikan diri saya gitu. Itu terkait makalah yang ke-20 ini. Contoh lain banyak, ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan. Sehat, kalau orang sehat akalnya itu sholat, karena kita manusia itu kan hamba, patute hamba apa? Lumrahnya hamba gitu ya. Lumrahnya hamba itu ya kepada penciptanya gitu. Tapi kok tidak sholat misalnya kan, ya berarti bukan hamba ya yang normal kan gitu, karena memang selumrah-lumrahnya manusia itu ya sholat gitu. Nah, karena kita posisinya adalah hamba, kita sudah diciptakan, kita sudah dikasih makan, sholat kok aneh ya Allah sih gitu. Nah, jadi dia masih berpikir, kalau saya nggak sholat itu kira-kira saya pantas nggak sih gitu. Soalnya saya sudah dikasih nikmat yang sedemikian banyaknya, kok tidak sholat? Emang enggak, gitu kan. Jangankan Allah ya kan, Allah yang sudah kasih nikmat yang luar biasa banyaknya gitu, sampai-sampai wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha gitu ya. Apabila kita nikmat Allah ini nggak mungkin ketemu ya kan, karena saking banyaknya. Jangankan itu ya, kita aja kadang kalau ada seseorang teman yang berjasa kepada kita gitu, misalnya banget gitu kan, terus opo-opo itu diawehi gitu kan dengan kita, itu aja kadang-kadang kita mau nolak permintaan dia itu rasanya nggak enak gitu ya. Ya. Pokoknya semuanya itu serba dia gitu kan. Tiba-tiba dia minta tolong-tolong dong ini diapain ya, misalnya dianterin ke sana gitu ya. Karena motorku hari ini bocor itu. Menunaikan permintaannya, kalian tidak bisa mengabulkan permintaannya. Saya yakin teman-teman itu merasa berdosa gitu. Ditolong dia setiap hari, aku itu sudah dibantu dia itu teman berjasaku,
Tapi giliran aku, ya, giliran dia yang butuh aku, tapi kok aku itu nggak bisa nolong. Nah, saya yakin perasaan teman-teman itu pasti kecewa, nggak enak. Gitu ya. Setiap hari wis ditolong kok pada hari ini dia nggak pernah minta tolong, pada hari ini dia minta tolong. Gitu kan. Aduh itu hati pasti rontor-rontor. Apalagi Allah, gitu kan ya. Hubungan seorang teman tadi itu kan normal. Normalnya gini, aku itu kalau sudah ditolong berapa banyak demikian gitu kan, normalnya itu aku bales normalnya aku itu bisa bergantian dengan dia, tapi aku nggak bisa gitu kan, rasanya berdosa, apalagi kepada Allah. Allah itu coba yang kemarin kita bahas ya, kemarin gitu, kadang-kadang tuh ya Allah, kita kurang apa gitu kan, iman wis dikei gratis, banyak orang yang lain yang tidak diberi iman, kayak apa kita beruntungnya, orang tua yang alhamdulillah Islam, ya kan, walaupun ada mungkin orang tuanya yang sholatnya masih arang-arang, tapi setidaknya Islam. Betapa beruntungnya kita dilahirkan dari orang Islam, teman-teman kita yang tidak terlahir dari rahim orang Islam. Kita diberi badan yang sehat, alhamdulillah. Banyak teman-teman kita yang maaf cacat gitu, bahkan gitu. Lebih dari itu kita diberi wajah yang cantik. Oh, ini cantik banget. Kadang-kadang ya ada ngeluh-ngeluhnya dikit gitu. Ya Allah kok kayak luwih ayu ya. Terus aku mikir, oh iya ya aku sewayu banget gitu kan. Kadang-kadang iya wajar, itu normal ya. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat yang lebih itu masih ya Allah kok dia lebih gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita tuh oh aku sayu dewi gitu, coba kayak gitu. Diberi kesempatan kuliah. Wah, kuliah ini kesempatan yang luar biasa loh teman-teman. Banyak teman-teman di desamu, ya coba maaf, yang mungkin di usianya sama seperti kalian itu udah punya anak. Bahkan ada yang punya anak mungkin. Ada nggak ya kira-kira? Ada Ustazah. Ada ya, kayaknya ada gitu. Belum punya anak, belum nikah, tapi nggak kesempatan kuliah. Banyak, saya yakin banyak kalau ini. Bahkan kerja gitu kan. Kerja bagus. Artinya kita memang diberi nikmat Allah itu yang nggak terhitung gitu. Lain yang dia tidak sempat belajar ngaji, teman-teman masih kesempatan ngaji gitu loh ya, subhanallah banget aku bisa ngaji gitu kan. Terus kuliah iya, ngaji iya, kurang apa gitu kan. Semuanya kita diberikan sebegitu sempurnanya gitu. Meskipun kalau kita lihat atas ya pasti ada yang lebih, kalau lihat bawah yuk ada yang lebih buruk daripada kita gitu. Nah, itu. Nah, kalau nggak sholat tadi ya, berarti secara apa? Secara akal gitu ya. Ya kita itu nggak sehat akalnya gitu kan. Sudah Allah kasih sedemikian banyaknya nikmat, kita tidak mentaati perintahnya, ya kan? Padahal tadi hubungan pertemanan saja itu aja rasanya luar biasa berdosanya, nggak enaknya gitu. Apalagi ini Allah yang tempat kita bergantung hidup kita gitu kan. Tadi aja teman kita berjasa mungkin beberapa hal, tapi Allah ini nggak cuma beberapa hal, seluruh daripada hidup kita ini kita gantungkan kepadanya, gitu kan? Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kedengeran nggak toh? Alhamdulillah bisa, Uti. Kedengeran ya? Ya, Uti. Ini ya, kalau memang ada pulsa lebih gitu, teman-teman boleh buka kameranya biar kelihatan wajahnya. Kalau memang pulsanya lebih, kalau enggak usah. Soalnya memang kalau dibuka kameranya itu paketannya ditutup ya. Itu ya biar saya juga marem, oh ini benar-benar nyimak, oh ini sambil nonton TV nih, nanti biar nggak ada anggapan-anggapan demikian. Tapi nggak, saya yakin teman-teman nggak sedang nyambi nonton TV.
nggak apa-apa, misalnya nunggu warung gitu ya nggak apa-apa, karena memang ya itu ya nggak apa-apa, memang itu juga hal yang bagus ya. Atau nyambi bantu ibu sambil ngaji ya nggak apa-apa, karena kita daring ya. Mungkin terus di rumah juga sedang tidak mengapa-ngapa, mungkin boleh teman-teman buka kameranya ya biar Uti bisa sambil kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, adapun maqalah. Al-Ishrun yang ke-21. Mbak siapa sih? Sebentar, apa nggak ada listriknya Mbak? Nggak apa-apa. Mbak siapa ini? Oh, Mbak Lailatul Barokoh. Mati lampu, apa sengaja dimatikan? Lampunya mati Ustazah. Bisa kedengeran, bisa memaknai kitab. Pakai lampu HP Ustazah. Ya wis, tak apa-apa ya. Iya. Keadaan kita di rumah masing-masing berbeda-beda. Ada yang hujan, ada yang mati lampu, tapi apresiatif sekali buat teman-teman yang tetap sinau ya, meskipun dalam keadaan yang halangan juga. Oke, lanjut ya. Kila dikatakan, la warbata, tidak ada keanehan, lil fadili, bagi orang yang walawatona, dan tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Sifu artinya adapun orang yang disifati ini kelawan ilmu, dengan ilmu, wal amal li, dan amal, itu karena ada sopo orang yang disifati dengan ilmu dan amal, iku mukroman, orang yang dimuliakan, mati indan nasi, di sisi manusia gitu. Di mana tempat pada siapa man. Karena kecepatan nggak? Karena maka ada apa kullu baladin, setiap tempat, setiap negara, tapi tempat indahu, di sisi nyaman, itu watonan, nyaman, yang nyaman. Walau karena sekalipun ada siapa man, dan orang baru atau pendatang. Wal jahilu, adapun sebaliknya, artinya orang yang bodoh itu. Iku bihilafi dzalika, sebaliknya hal itu. Nah, orang yang terhormat dalam artian ilmu dan bagus amalnya pernah merasa asing, gitu ya. Orang yang terhormat dalam artian orang yang dia itu mempunyai ilmu, banyak ilmunya dan bagus amalnya, maka dia tidak akan pernah merasa asing dimanapun tempatnya. Karena dimanapun dia berada, dia akan dimuliakan, dia akan dihormati orang-orang sekitarnya. Kana mukroman mu'aziman indan nasi fi ayyi baladin kana. Dimanapun dia berada,
dia akan dimuliakan dan dihormati orang-orang yang ada di sisinya. Lil fadil tadi, artinya orang yang disifati yang punya ilmu dan amal. Asing, dia itu punya ilmu, tentu ilmunya bermanfaat. Terus amalnya baik. Amalnya baik, tidak mengganggu orang, orang senang. Senang pasti orang memperlakukannya dengan baik juga. Jadi orang yang punya ilmu dan bagus amalnya itu nggak pernah asing gitu loh. Meski dia itu mau dikirimkan ibaratnya kemanapun, dia itu ya nggak merasa nggak nyaman karena bisa memposisikan dirinya dimanapun berada. Dia tahu harus bersikap seperti apa, di mana tempatnya. Dia tahu tempat dan tahu mensikapi sebuah keadaan. Jadi ya nggak pernah asing. Meskipun misalnya di hutan tahu, oh dia punya ilmu. Oh kalau di hutan itu biar bertahan apa, saya harus apa, saya harus apa. Dia tetap bisa punya ilmu. Misalnya gini, orang berilmu, terus ditaruh di mana? Yang awam, ya. Masyarakat desa yang misalnya nggak pernah sholat. Caranya aku berdakwah gimana ya? Kalau masyarakatnya gini, harus ini. Mengambil misalnya salah satu strateginya mengambil hati mereka dulu, terus aku harus. Jadi dia nggak apa ya, kalau jadi nyaman gitu loh, dimanapun dia berada itu bisa diterima karena sifatnya lentur, karena dia punya ilmu tadi ya, sifatnya lentur dan saja bisa menyesuaikan, bisa beradaptasi dengan lingkungannya sehingga lingkungannya itu dirinya menyatu dengan keberadaannya. Itu orang yang punya ilmu ya, yang punya ilmu. Nah sebaliknya orang yang bodoh itu dimanapun tempatnya dia itu kan gitu, nggak akan dihormati, bahkan dibenci oleh orang-orang sekitarnya dimanapun itu. Mau jangankan ditaruh di keramaian tentu dia dikucilkan gitu kan, karena sudah tahu dia bodoh, tindakannya pasti salah gitu. Artinya dalam artian orang bodoh ini ya tidak mampu membawa diri gitu ya. Ketika tindakannya itu dia tidak mampu membawa diri, maka otomatis kan tindakannya akan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Nah, kalau sudah demikian pasti dia dibenci, dikucilkan dan lain sebagainya. Karena tidak tahu bagaimana dia harus bersikap di dalam sebuah masyarakat itu. Jangankan di situ misalnya, ditaruh di hutan pun, saya yakin dia pasti akan kelaparan, ya kan? Karena nggak tahu caranya bertahan hidup di situ. Piye ini hutan iki poe, gerbia piye gitu loh. Nah gitu, piye. Pasti akan mati di sini karena nggak tahu apa yang harus dia lakukan agar dia bertahan di situ. Terus misalnya dia ditaruh di gitu ya, karena dia nggak bisa membawa dirinya. Nah, hubung teman-teman sekarang masih punya kesempatan ini, yuk kita sama-sama. Pokoknya opo wae disinaoni, apapun dipelajari. Pintar itu bukan orang yang banyak ilmunya, tapi dia pernah berhenti berproses untuk mencari ilmu ya. Angger wak dhewe gelem sinau gitu, insya Allah kita akan menemukan jalan terang. Tapi kalau orang kok sudah mengaku aku pintar, berarti sebenarnya itulah orang yang bodoh. Karena otomatis dengan dia mengatakan saya orang yang pintar, dia enggan dan menerima pengetahuan baru, ya kan? Karena dia sudah menganggap dirinya itu sudah kita, misalnya aku orang yang dalam artian
yo bodoh gak apa-apa, dalam artian yo jangan bodoh, tapi maksudnya kita belum mengetahui, tidak mengapa, yang penting kita harus terus cari tahu, maka kita akan punya potensi untuk kita itu tahu, karena kita sifatnya terbuka tadi, yang masuk ke diri kita. Ya. Ilmu itu masuk kepada hati-hati yang rendah, dalam merendah ya, dalam artian bukan rendahan tapi rendah, gitu kan. Uang nek sombong itu biasanya artinya angel kelebunan ilmu. Krono ya gue mau karena apa? Karena tadi dia sudah tidak mau menerima kebenaran, merasa dirinya sudah bisa gitu. Kalau orang sudah merasa dirinya sudah, itu otomatis tidak menerima sesuatu hal yang baru. Padahal sesuatu hal yang baru itu penting gitu kan ya. Bisa saja itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Itu ya, kita lanjut ya. Oh ya, sungkan, jangan berhenti belajar. Pokoknya semangat sinau dimanapun, apapun sinau nih. Gak usah gengsi rek gitu ya. Uti aja dulu waktu kuliah. Pernah gitu kan ya. Uti itu tutulan S juga pernah, tutulan macam-macam. Nyantri yo biasa Uti. Apa jenenge roan, tahu nggak roan? Roan, apapun gitu ya. Gak usah gengsi. Aku gak mau nih koyo iki, aku gak mau gitu misalnya. Ya, nggak dapat pengetahuan baru kalau gitu itu kan, nggak dapat pengalaman baru. Kalau kita pilih-pilih mengenai ilmu, pilih-pilih mengenai sesuatu yang baru, gitu kan. Asal itu baik, coba saja. Itu baik, coba saja. Kecuali misalnya bagi biaya, gitu kan. Dan ngerti ya, itu barang-barang maksiat itu kita perlu tahu, tapi tidak perlu mengalami barang-barang haram. Perlu untuk antisipasi, tapi jangan mengalami. Yo bahaya, aku ben ngerti tak jajal yo tapi jangan mengalami. Itu kan tidak harus mengalami. Misalnya aku pengen ngerti rasanya, iya misalnya apa ya, pengen tahu rasanya apa gitu, kita harus mengalaminya, padahal itu maksiat. Ya jangan, pokoknya hal yang bersifat maksiat jangan juga, tapi perlu juga diketahui biar kita bisa menjaga. Kalau kita sama sekali tidak tahu narkoba misalnya ya bahaya juga. Misalnya ketika kita menemukan obat terus kita simpen, jadi kita nggak tahu itu narkoba misalnya, terus lewat grebek loh, padahal kita tidak melakukan, tapi karena ketidaktahuan kita tadi, akhirnya kita tindakan-tindakan yang salah, kapan yang salah, atau lain lah gitu kan ya. Jadi dikasih temennya, coba kalau kita tahu, oh ini paling narkoba, jangan. Tapi kalau kita nggak tahu, tidak niat gitu kan, yo akhirnya nanti juga kita kena dampak efek negatifnya ya. Apapun itu perlu dipelajari, tapi tidak semua peristiwa itu perlu kita alami. Belajar ilmu talak cerai perlu, tapi apa namanya naudzubillah ya enggak ya toh. Kita perlu pelajari, tapi praktiknya tidak semua hal itu kita perlu mengalami ya, itu ya, agar kita bisa mensikapi gitu. Kita belajar ilmu tolak itu biar kita juga tidak sampai mengalami hal itu. Nah, kalau orang nggak tahu ilmunya tolak gitu kan, tiba-tiba dia dek tak cerai gitu loh. Masa ternyata dengan berkata demikian itu
sudah mencerai saya loh, aku mau guyon loh dek, gitu kan. Aku ya gak niat, dia tidak tahu ilmunya, maka kebablasan. Kalau kalimatnya tolak, ya berlaku tolaknya. Guyonan perlu dipelajari biar tahu tadi gitu. Tahu, wah ini ya bahaya meskipun tidak disengaja, meskipun kita tidak, ya kan? Tapi karena ketidaktahuannya tadi ini bisa berbahaya. Lanjut ya. Maqalatu saniyata wa ishrun wal maqalatu saniyatu wa ishrun. Adapun makalah yang ke-22 dikatakan man, adapun siapa saja apane wong itu karena ada siapa man bitaati indallahi, taat kepada Allah, qoriban kalih dekat. Siapa saja yang taat kepada Allah, hubungannya kepada Allah itu dekat, karena maka ada siapa man bainan nasi, di antara manusia, qoriban aneh, man orang su yang nyaman siapa man biishholi taatillahi, dengan menyibukkan diri taat kepada Allah, dengan sibuk taat pada Allah, maka jadi siapa man mustauhisan aneh asing anin nasi. Nah, di makalah ini bicara tentang manusia dengan Allah. Orang kalau hubungannya dengan Allah itu dekat, maka dia itu enggak begitu nyaman. Sebentar. Orang kalau hubungannya dengan Allah itu dekat, maka dia itu akan dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya. Aneh, ya karena perilakunya pasti umuman manusia pada umumnya gitu nah. Misalnya ya hubungannya sama Allah itu dekat banget, seneng banget ngaji gitu kan, otomatis kan dia jarang kerumpul-kerumpul. Tangga-tangganya itu mesti mikir gini, ayo kok Pak Haji kayak ora tahu nganu ya, ngerumpi karo wak dhewe ya gitu kan. Nggak pernah ngerumpi dengan kita-kita ya. Itu kok ini ya misalnya, ya nggak harus Pak Haji, ini hanya misal contoh gitu kan. Itu kok nggak mau ya ngerumpi-ngerumpi dengan kita, aneh itu ya. Apa contoh-contoh lain? Orang misalnya contoh lainnya misalnya mas-mas ini biasanya. Mas-mas itu umumnya umum remaja itu pacaran ya toh. Umumnya remaja itu pacaran, tapi kalau orang itu taatnya pada Allah itu lebih dekat dengan Allah. Mau pacaran itu kan nggak mau. Pasti oleh lingkungannya, oleh orang-orang di sekitarnya itu tuh pasti dianggap aneh. Gitu kan ya. Padahal umumnya remaja itu yang duwe cowok gitu kan.
umumnya remaja itu punya pacar, kayak gak laku kayak. Emang dia gak butuh perempuan apa ya? Apa dia gak suka lawan jenis kalian? Kayaknya dicurigai macam-macam gitu sama orang-orang sekitarnya. Padahal maksud dia bukan selalu seperti itu. Dia itu ya pasti butuh manusia, tapi kan gak harus pacaran. Bisa saja begitu, ya kan? Bisa saja. Tapi orang sekitarnya pasti anggapnya, ih kayak gitu ya sih. Kok di apa ya? Di sweet-sweety dengan cowok-cowok gitu. Misalnya apa diajak makan kok nggak mau sih, kok dia itu kok nggak mau dibonceng sih sama cowok gitu. Banyak kan mbak-mbak yang aku nggak mau dibonceng karena memang ya kita menjaga gitu, boncengan aja nggak mau. Dulu Uti aja waktu kuliah di UNEK gitu, apa di UNEK itu di UNEK gitu dikatai oleh temanku gara-gara waktu masih kuliah itu saya itu belum bisa naik motor, ada kegiatan organisasi. Jadi saya memang tidak terbiasa boncengan dengan kangkang gitu kan ya. Ada aturan juga dari pondok yang kalau boncengan sama kangkang nanti dapat takziran gitu kan. Akhirnya pas organisasi itu karena di kampus yang nggak bisa naik motor itu harus boncengan sama kangkang. Kangkang itu bukan kangkang pondok tapi kangkang kampus gitu loh, mas artinya cowok gitu kan. Aku nggak mau ya kalau misalnya ada nggak sih yang bisa naik motor tapi perempuan, buat aku yang itu aja, saya bilang gitu. Saya melakukan negosiasi dengan teman saya agar saya minta dibonceng ke teman perempuan saja, gak usah dia gitu. Gimana gitu kan, temanku itu mungkin ngerasa tersinggung ya, dan teman-teman yang lain tuh kenapa sih cuma boncengan aja seribet itu, mau boncengan loh gitu kan, dia bilang apa emang ada apa, saya tuh nggak nyentuh kamu gitu kan, dengan kamu saya bonceng emang kamu rugi apa, kata dia. Iya kan, aneh kan, bagi mereka itu boncengan, ya boncengan itu kan nggak rugi bagi mereka, tapi bagi kita itu kan sesuatu yang tidak biasa ya kan, karena mungkin dalam pendidikan pesantren yang apa namanya etika pesantren, di pesantren itu boncengan dengan kangkang yang bukan muhrim itu nggak bagus gitu kan ya. Di masyarakat umum boncengan itu sesuatu hal yang normal gitu. Nah emang kalau diboncengan apa, saya menyentuh kamu terus kamu tak ini kan bagi mereka ya, sampai saya dikatain gini, alah mah kamu itu sok suci gitu kan, dia bilang gitu. Sebenarnya di hati saya ya Allah kok gitu sih gitu, padahal maksud saya itu bukan itu gitu kan, tapi saya menjaga, bukan maksudnya itu menyinggung contohnya. Tapi ini diaplikasikan ke contoh lain yang tentu banyak gitu ya, tentu contoh-contoh yang lain juga bisa jadi lebih kompleks daripada cerita saya tadi gitu ya. Ya, jadi orang yang hubungannya dekat dengan Allah gitu kan, itu biasanya dianggap aneh dengan gitu. Meskipun dalam cerita saya tadi bukan bermaksud itu dekat dengan Allah, tapi dalam konteks itu sebenarnya kan kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan prinsip atas nilai-nilai yang Allah perintahkan ya kan. Ternyata di lingkungan itu tidak polanya tidak sama dengan yang kebiasaan kita. Lanjut ya, lanjut apa sudah? Lanjut ya, satu lagi. Oke. Wal maqalatu, adapun maqalah. Asali satu yang ketiga. Una dan 23 ya maksud. Gila dikatakan. Harakatut ta'ati, adapun gerakan ta'at. Lilun, tanda. Al-ma'rifati, mengenal Allah.
Dan taat yang kita lakukan adalah salah satu tanda bahwa kita itu mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, artinya kita berusaha mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, dengan apa tandanya? Dengan pergerakan kita tadi yang melakukan taat kepada Allah, gitu ya. Sama anna harokat jismi ya, seperti halnya pergerakannya raga belum jadi tanda al-hayatu seperti hanya pergerakan raga ini yang bisa gini-gini ini, yang bisa usekai menake jilbab yo apa ya, usekai udah jerawat gitu atau apapun. Nah, ini pergerakan raga ini adalah tanda daripada kehidupan. Artinya kalau masih bisa bergerak, ya masih hidup. Ya. Jadi orang yang bergerak kepada taat Allah itu menandakan bahwa dia itu mengenal Allah. Seperti halnya pergerakan raga ini bagian dari tanda bahwa seseorang masih hidup. Sedikit lagi, wal makna adapun maknanya an ityanu nih yen to nekani sapa al abdu hamba ing taat Allah itu alamatun jadi tanda, jadi alamat billahi terhadap mengenal Allah. Fa'idha kasurat apabila banyak atau taatnya kafurat maka banyak pula apa ma'rifatnya mengenalnya, artinya ma'rifatullahnya ya. Dan apabila sedikit apa to'ahnya, baliknya ke to'ah tadi, sedikit apa ma'rifatnya gitu ya. Al-ma'rifatu li'anna zahira, karena sesungguhnya zahir yang nampak gitu ya, atun menjadi cermin, mir'atul batin, mir'atul batini menjadi cerminnya batin, karena sesungguhnya yang nampak, yang zahir itu adalah cerminan daripada gitu ya. Orang yang taatnya itu banyak, maka banyak pula berarti dia mengenal. Tapi misalnya kok kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak, berarti ya mengenal Allahnya itu belum sempurna, belum banyak gitu. Atau misalnya dia sholat terus, tapi dalam hal yang lain dia belum, ya berarti mengenal Allahnya masih sampai situ gitu. Gitu ya. Jadi semakin banyak taat kita kepada Allah, maka itu artinya kita semakin mengenal kepada. Tapi kalau semakin sedikit kita Allah, maka juga semakin sedikit kita mengenal tentang Allah pula. Pada dasarnya ya, apa itu adalah cerminan daripada apa yang ada di dalam yang kita ucapkan. Itu adalah cerminan apa yang kita pikirkan. Misalnya kok kamu itu marah-marah ngomong gitu. Berarti kan di batin kita itu
mendorong kita tuh untuk mengucap kalimat-kalimat yang gitu kan. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan terlontar di dalam kita pikirkan akan terlontar oleh bibir kita. Apa yang ada di batin itu adalah apa yang kita lakukan adalah cerminan daripada batin kita. Kalau baik, insya Allah perilakunya juga ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita tutup ya untuk malam hari ini. Terus udah ngantuk kayaknya. Ngantuk orang? Belum? Sedikit. Akhirnya, any questions? Gimana? Just little bit. Just little bit. Yes, what? Ngantuk ya. Ya, itu juga lumayan, tapi nggak begitu ngantuk karena hari ini kita luar biasa ya. Uti-utinya tadi sempat nguras jeding, tandon ya. Jadi hari ini, ya hari ini uti-utinya tadi nguras tandon yang ada di lantai itu karena ada tandon air. Karena butek airnya, jadi hari ini melelahkan sekali buat uti-utinya ya. Pengalaman yang luar biasa. Oke, ada pertanyaan? Just little bit yes, ngantuknya. Oke, enough? If there is no question? I think enough, Uti. Oke, enough. Malam ini kita sudah ngaji bersama. Insya Allah kita sambung lagi di pekan berikutnya ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan kita untuk senantiasa diniati bahwa hari-hari kita memang adalah taat kepada Allah. Yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam keadaan gemilang maupun dalam keadaan ibaratnya tersungkur, kita tidak menjadi orang yang kehilangan arah gitu ya. Kalau kita sedang di atas, kita tidak terbang keliaran. Kalau kita sedang di bawah, juga tidak lantas putus asa gitu ya. Pokoknya kalau insya Allah kalau kita tadi hidup kita pasrahkan gitu, insya Allah akan legowo ya. Artinya ya pasti banyak rintangannya, kecewa biasa. Semoga kita dikumpulkan nggak hanya di sini ya, sama nanti sampai di akhirat, sampai di kehidupan selanjutnya. Semoga sebelum itu kita bertemu dulu loh ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama setelah corona ya. Biar setelah corona itu segera hilang gitu, biar kita tuh offline aja. Pengen teman-teman semua ya, pengen ketemu teman-teman semua, pengen kita ngobrol gitu langsung. Ya hal mungkin kita bisa makan cilok bersama gitu kan. Oke, mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.